Sosok Satrio Panindito Sinisihan Wahyu. Ini soal konsep kepemimpinan yang pernah diracik apik Eyang Ronggowarsito, tahun 1802 sampai tahun 1873, tentang 7 kesatria Indonesia atau Satria Piningit yang masing-masing memiliki kaliber, watak, dan epistemologi sendiri. Selain Ronggowarsito, konsep Ratu Adil juga diracik Prabu Jayabaya yang tersirat dalam Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitiwakya, dan lainnya. Banyak pakar menyebut apa yang dikonsep Raden Ngabehi Ranggawarsita dan Prabu Jayabaya ini adalah ramalan. Bagi saya tidak, ini adalah ajaran masa depan yang adiluhung dan tidak dimiliki para pemikir modern sekaliber presiden terhebat di dunia. Mulai dari konstruksi ilmiahnya, tasawuf, sistem kenegaraan, bahkan sampai pada mitologinya. Siapa Satria Piningit? Adanya negara, memakai konsep demokrasi, khilafah, atau apapun namanya, bagi saya tidak penting. Sebab, yang menonjol dalam Islam adalah keadilan sosial, sebagaimana yang digagas Gus Dur, Cak Nur, Dawam Raharjo, dan pemikir Islam lainnya. Maka tidak perlu adanya negara Islam lantaran yang paling penting adalah terwujudnya keadilan sosial. Apa gunanya sistem negara Islam jika tidak ada keadilan? Sistem kepemimpinan hanya jalan, alat, untuk mencapai tujuan keadilan sosial. Jadi, sistem itu bukan tujuan goyah, namun hanya alat wasilah. Lalu, siapa yang dapat mewujudkan kejayaan Nusantara di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini dengan tujuan keadilan sosial? Apakah dia Satria Piningit, Ratu Adil, atau Imam Mahdi? Wisesanata, 2016 menyebut Satria Piningit sejak lama tertulis di syair Joyoboyo, Serat Musarar Joyoboyo, Ramalan Sabdo Palon Noyo Genggong, Serat Kala Tidak Ereng. Ronggowarsito, Serat Darmo Gandul, dan Wangsit Siliwangi. Konsep ini hanya dimiliki Nusantara dan menjadi objek riset banyak kaum intelektual. Ada 7 Satrio Piningit yang akan muncul sebagai tokoh yang di kemudian hari. Ia akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah bekas Kerajaan Majapahit, yaitu Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumelo Atur, Satrio Lelono Topong Rame, Satrio Piningit Hamongtuwu, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Dalam tafsirnya, Darmawan dan Nurahmat 2007/271, menyebut sosok Satria Piningit dimiliki oleh semua presiden Indonesia. Pertama, Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro yang menjelma pada Soekarno karena dianggap mampu membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan. Selain proklamator, Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang juga pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama yang berkuasa kurun tahun-tahun 1945 sampai tahun 1967. Kedua, Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar yang diidentikan dengan Soeharto. Selain kaya raya, berwibawa dan ditakuti, Soeharto juga mengalami kondisi selalu dipersalahkan, serba buruk, selalu dikaitkan dengan segala keburukan yang berkuasa pada tahun 1967 sampai tahun 1998. Ketiga, Satrio Jinumput Sumela Atur yang diidentikan dengan Presiden RI ketiga B.J. Habibie, yang dinilai sebagai pemimpin, terpungut, diangkat namun hanya dalam masa transisi saja karena hanya memimpin kurun tahun 1998 sampai tahun 1999. Keempat, Satrio Lelono Tapangrame yang diidentikan Gus Dur karena saat memimpin kurun tahun 1999 sampai tahun 2000 beliau berkeliling 80 tempat di luar negeri. Bukan tanpa alasan, Gus Dur memilih mengenalkan Nusantara ke jagat demi eksistensi dan martabat bangsa. Kelima, Satrio Piningit Hamongtuwu yang diidentikan dengan Megawati yang memimpin kurun tahun 2000 sampai tahun 2004 karena dinilai membawa karisma keturunan bapaknya Soekarno. Keenam,
Satrio Boyong Pambukaning Gapuro yang diidentikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, yang memimpin 2 periode sejak 2004 sampai 2014. SBY dinilai sebagai pembuka gerbang atau Pambukaning Gapura untuk menuju Golden Age. Setelahnya, yaitu ketujuh adalah sosok Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang diidentikan dengan Presiden Jokowi yang memimpin sejak 2014. Siapa sosok Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu? Tafsir di atas tampaknya pas, kompatibel dan sangat relevan dengan karakter masing-masing presiden. Lalu, siapa sosok pemimpin yang akan lahir di tahun 2019 ini? Pertanyaan ini tentu penting bagi orang yang memahami metafisika Nusantara. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu bisa jadi Jokowi lagi. Terlepas dari itu, sosok Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu bergantung tafsir yang digunakan. Satrio berarti orang yang kesatria, pemberani, gagah dan tegas. Gagah tidak harus fisik, namun lebih pada substansi dan ketegasan mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sebab, pemimpin hakikat adalah buruhnya rakyat yang digaji. Pinandito berarti seorang begawan, negarawan, bukan sekadar politisi. Sinisihan Wahyu merupakan orang yang dekat dengan Tuhan, manunggal dengan hatinya rakyat dan dicintai Tuhan. Masalahnya, dalam teori siklus, bisa jadi tahun ini tidak lagi Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang dibutuhkan Nusantara. Bisa jadi kembali pada sosok pertama yaitu Satrio Kinunjoro Murwokuncoro, atau kedua, dan seterusnya. Ini merupakan rahasia Tuhan dan tugas kita hanya berijtihad untuk menafsirkan realitas dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Ketika Indonesia sudah dalam siklus ketujuh dari konsep di atas, tentu kita dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu akan jaya dengan ayat kala seba, atau kehancuran atau era kala bendu. Kita dapat menganalisisnya dengan ayat-ayat kauliyah atau kauniyah dari Allah, baik berupa realitas sosial, alam, maupun metafisik. Najib 2014 menafsir, Indonesia era 21 ini masih membutuhkan sosok Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Ia merupakan sosok yang pemberani, sedikit, gila, tidak mempan tembak, santet, namun hatinya selalu melekat dengan Tuhan dan rakyat. Jika ia khianat pada rakyat maka Tuhan marah, jika dia jauh dengan Tuhan, maka rakyat yang akan marah. Entah Satrio Pinandito atau yang lain, semua kita serahkan pada Allah. Namun, sebagai orang Nusantara yang beragama dan bernegara tentu harus mengambil sikap. Pertama, kemajuan suatu bangsa tentu tidak hanya dipasrahkan pada pemimpin. Rakyat pula yang menentukannya sesuai asal kata rakyat sebagai konsep kepemimpinan. Untuk itu, rakyat harus memilih pemimpin yang jelas-jelas mengutamakan keadilan rakyat, bukan kelompok apalagi pribadi. Seperti rumus tasaruful imam, ala rayah manutun bi al maslahah yang berarti keputusan pemimpin untuk rakyat sepenuhnya bergantung bertujuan pada kemaslahatan rakyat. Kedua, kita harus meyakini, jika di Timur Tengah pada saatnya akan muncul Imam Mahdi, di Nusantara tentu akan muncul Satrio Piningit yang sudah diwanti-anti Eyang Jayabaya dan Ranggo Warsito sejak dulu. Tugas kita hanya meraba-raba dengan terus berkaca pada realitas demi menggapai kewaspadaan zaman. Salah memilih, berarti kita tentu salah menentukan nasib bangsa. Ketiga, pemimpin yang baik harus memiliki sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, amanah, tabligh, fatanah. Namun di Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang memiliki kelengkapan-kelengkapan yang melampaui zamannya. Artinya, ia benar-benar mampu membaca spirit zaman sesuai konsep kepemimpinan di atas, karena problematika umat tiap era sangat berbeda. Keempat, syarat pemimpin menurut saya hanya dua, yaitu, mau, dan mampu. Mereka yang mau, kadang tidak mampu, namun mereka yang mampu kadang tidak ada kesempatan untuk memimpin. Untuk itu, kita dapat melihat, menentukan, bahkan mencari sosok Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu dengan melihat rekam jejak calon pemimpin yang ada.